katanya suara ngalangin. Jadi Oke, teman-teman media kita buka dulu ya, silakan. Ada yang mau nanya? yes. Lihat ke depan aja Madian. Lihat ke depan aja. Baru juga datang Bapak Reza. Jadi Soalnya sisanya saya karena nanti pada saat tapi sibuk banget pokoknya. Kalau kita break dia tetap kerja balik Jakarta ketemu sama banyak investor produser, sibuk banget gila. makanya mereka lah yang menjalankan tugas penuh sebagai aktor. Ya juga. Di lokasi. Yes. Sebagai ayah, kan di sini berperan sebagai ayah yang kesulitan berkomunikasi dengan anaknya. Apa setelah syuting ini ada hal-hal yang bisa dipelajari nggak dari peran Niko kehidupan Mas Ringo pribadi? Ada nggak dari kehidupan pribadi Mas Ringo yang dipakai buat peran dalam film ini? Oh iya. Kebantu. Ada sekali kayak gue berkaca kan bentuk kehangatan tuh selalu beda-beda ya, nggak selamanya kayak di film. Termasuk beda sekali gue dengan anak, gue ke bokap tuh beda banget gitu. Nah kayak ngomong sayang aja tuh lebih gampang mengekspresikan itu ke anak gue ya sekarang karena generasinya beda sama ya bentukannya juga beda. Nah kalau generasi ayah asal kita baik-baik aja tuh kayaknya cuma makan bareng, kamu mau makan apa itu udah satu bentuk yang luar biasa. Bahasa cintanya tuh ada lagi gitu loh. Tapi jadi di film ini tuh sebagai pengingat, bukan berarti selamanya gue akan baik-baik saja dengan anak gue. Bisa juga terjadi gue punya kecanggungan yang sama, nanti anak gue ketika remaja dia nemuin apa, gue nggak tahu harus ngomong gimana kalau misalnya anak gue cowok ini nggak lama lagi menemukan pornografi misalnya, entah dari mana. Gue harus siap jadi orang tua yang mau diskusi, anak gue nyaman untuk ngomongin itu ke gue. Jadi kalau misalnya pelajaran buat gue pribadi, film ini penting buat gue. Dian, color paletnya hijau itu sejak awal atau diskusi di dalam dengan sutradara atau memang dari skenario? Betul, kayaknya jadi memang color palette itu banyak menggunakan warna hijau karena itu ternyata keputusan dari DOP dengan Bang Agus Sunanda sebagai production designer. Jadi memang mereka sudah menentukan kalau ada ibu di sebuah film dia pengen ada banyak warna hijau karena ternyata analoginya adalah ibu itu yang paling dekat sama alam. Jadi dia mewakili unsur kedekatan dengan alam di dalam film ini. Karena dalam film ini kita tuh membicarakan tentang kedekatan manusia pada dua hal yang berbeda, kedekatan manusia dengan alam dan kedekatan manusia dengan teknologi. Dan itu yang dengan teknologi itu diwakili oleh karakter Cimot dan kedekatan manusia dengan alam diwakili oleh Mas Ringo, Mas. Kebetulan saya menggunakan AI, terutama ibu-ibu ini banyak banget kita contekan resep dengan AI itu bisa gampang banget. Misalnya saya lagi mau masak garang asam, nah daripada nyari lebih cepat nanya aja, ini bisa keluarin resep paling mudah untuk bikin garang asam di rumah tanpa santan, langsung dia keluar beberapa resep, jadi itu bisa langsung mendampingi saya proses masak itu sih segampang itu. Kalau gue karena suka motret, kadang-kadang kalau misalnya masuk kayak ke Photoshop itu ada pilihan untuk dibantu AI tentang background yang bisa kita rubah, atau ada beberapa objek yang pengen kita pindahin jauh lebih simple dengan hasil yang sangat mulus. Sementara masih itu yang lain masih gue pelajarin, masih sekedar bercandaan.
gara-gara, tapi ya itu efeknya jadi nggak gampang percaya sama video yang beredaran nih beneran atau enggak gitu loh. Setelah gue selalu bilang adalah setelah ngelihat buaya di CCTV masuk ke karangan rumah orang, tiba-tiba CCTV-nya gini buayanya kan gue kayak AI lagi, gue udah percaya gitu. Jadinya lagi mulai mencoba mempelajari bagaimana sikap gue terhadap AI. Aku nggak terlalu sering sih pakai AI, tapi mungkin untuk research biasanya, karena kalau di Google itu biasanya dia nggak jawab pertanyaan kita, dia malah ngasih kita link kita nyari research sendiri. Tapi kalau pakai AI itu dia udah ringkasin semuanya, jadi kita lebih gampang tarik yang kita mau. Jadi udah bisa Ya, jadi kita pakailah semuanya gitu walaupun mulai mempelajari. Yes. Ya, Mas Ringo, ini kan beberapa kali merekam sosok ayah ya. Paling aja dari ini sama setelah dia ngomong Ya. Ya, mungkin bisa kita gimana biar kita coba kayak maksudnya crafting sosok Hanum ini gimana biar kita juga punya sosok yang sebelumnya dan nantinya gimana. Tentu buat sosok ayah di setiap film ada sesuatu yang mau ngomong itu adalah sesuatu yang mau disampaikan beda-beda gitu. Nah penilaiannya adalah balik lagi ke penonton apakah gue sama atau enggak, karena gue untuk biasanya menentukan karakter ya gue tentuin sendiri. Tapi gue rasa untuk main di film keluarga, menurut gue pribadi isu yang gue mainin itu isunya sangat penting. Kayak misalnya sekarang isu tentang komunikasi ke anak laki-laki, lagi gue punya anak laki-laki. Bahkan kalau menurut gue buat hidup gue dan keluarga gue 10 film keluarga aja kurang rasanya untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Jadi gue pribadi kenapa gue suka untuk berperan ada ayah, ada nama panggilan dengan bapak atau mungkin apa segala macam. Semua yang gue main itu menyampaikan sesuatu yang penting dan itu yang membuat gue menikmati peran gue menjadi ayah. Bahkan di kehidupan nyata peran yang paling utama yang harus gue jalani adalah menjadi ayah gitu. Menjadi aktor adalah kerjaan cuman support keluarganya, tapi kerjaan utama gue ayah, jadi sewajarnya gue selalu semangat untuk memerankan karakter seorang ayah. Buat Ali Fikri memerankan seorang anak yang punya masalah. Ini juga nih jadi anak mulu nih, bingung gue. Kalau gue sih pengen jadi ketua OSIS ya tadi. Punya masalah apa? Berduga terlalu berlarut pada ibunya tuh susah apa enggak? Soalnya kan kalau anak bandel tuh emang gampang. Kan kalau ini anak yang belum bisa menerima dukanya, ada kesulitan nggak sih memerankan karakter itu? Kesulitannya pasti ada, kesulitannya banyak. Yang paling berat itu adalah waktu adegan aku berinteraksi sama Ayu, karena adegan itu aku langsung mencoba rasa kerinduan, rasa sayang yang karena sesuatu yang secara fisik nggak ada sih. Jadi aku berimajinasi rasanya ngomong sama orang tapi sebenarnya cuma kita nggak ada siapa-siapa. Rasa kebencian itu sih aku yang sangat tidak bilang hasilnya, karena di umur sekarang kan kita masih belum sepenuh misi yang menghadapi kehilangan, terus tiba-tiba kita disuguhin sama kehilangan masih belum itu aku capture dengan sangat baik. Kalau aku boleh tambahin, jadi sebagai informasi waktu Ali acting dengan Ayu aku nggak hadir. Secara teknis juga Jadi secara teknis dia tuh imajinasinya jago banget karena dia beracting pada layar besar. Jadi dia kerja keras banget sebagai seorang aktor, kebetulan buat Ali, dan kita bisa lihat sendiri hasilnya bagus banget. ada yang buat dia pesenin nggak buat Ali saat acting sama Ayu itu kan bagian nggak datang secara langsung ya. Ada nggak tips-tips yang diberikan kepada Ali? Sebenarnya ada tips tapi bukan pada saat Ali berinteraksi dengan AI Ayu ya, tapi justru ada yang Ali nanya sama aku tuh gimana caranya menghadapi adegan yang sulit banget tingkat emosinya bersama bapak. Jadi ada adegan yang sama bapak. Itu tips yang aku berikan adalah atur pola nafas dan juga itu cara menghack badan kita sebagai aktor untuk bisa langsung masuk ke emosi tingkat tinggi. Itu juga sebenarnya sebuah trik keaktoran yang aku juga masih belajar sih. Tapi ternyata itu membantu ya. Apakah ada adegan tertentu yang paling membekas atau yang paling menguras emosi selama proses syuting antara Mas Ringo sama Gue pribadi mungkin beda-beda ya Ali sama gue. Kalau gue pribadi biasanya yang paling membekas adalah di filmnya itu penting. Sering sekali orang berduka kan egois ya. Jadinya keluarlah kata-kata Ali yang paling menyinggung Pak Cimot ini, yang paling menyinggung bapaknya adalah bapak nggak tahu rasanya kehilangan ibu, kamu nggak tahu rasanya kehilangan istri. Kita berlomba siapa yang paling sedih gitu, lebih buruk mana kehilangan ibu atau kehilangan istri. Kita sama-sama berlomba itu, dan itu tuh
emosinya pas dia ngomong itu kayak, oh sebel banget gua sama nih anak nih, pengen gue jitak nih gitu. Jadi yang gue paling inget, tapi mungkin itu ya kalau adegan ya, tapi kalau di balik itu tuh cinta banget proses mencari bareng-bareng gitu. Kita kadang gue main ke kamarnya Ali main ke kamar gue, kita mencari kira-kira bentuk apa yang kita nyaman gitu. Howiding? Ini Howiding, dulu bentar. Adegan-adegan yang cerita dia Howiding dari awal dia ngedirect itu tidak pernah jauh ada di monitor yang jauh, apa selalu ada di sekitaran kita. Howiding selalu ada di sekitaran kita, nanya apa segala macam sama Howiding. Menurut gue itu luar biasa dedikasinya dia sama filmnya. Udah gitu dari awal punya, kita tuh kalau datang ke lokasi itu harus langsung datengin Howiding dulu, bukan makeup dulu atau apa, enggak, datengin dulu terus kita berencana mau ngapain sama DOP-nya yang juga Singapura. Nanti isinya kayak gini, gimana menurut kalian? Works nggak? Gini. Kalau menurut lo enaknya gimana? Kita udah sepakat dalam scene yang mau kita ambil, baru makeup. Jadi kita berpikir makeup, pas datang ke lokasi, udah siap semuanya, kita langsung konsen di acting. Jadi disiplinnya dia luar biasa, keren. Dan untuk scene kita yang sangat emosional itu yang aku berantem sama bapak itu beneran ngobrolnya lama banget. Lama. Kita bahkan ngomongin kita sendiri. Iya. Jadi kita tinggal dikasih ruang, kita sebagai aktor harus terserah kita nih mau ngapain, Iya. enaknya kita tuh kayak gimana. Jadi kita beneran kayak enaknya gimana ya, kita ngobrol sama DOP-nya, ngobrol sama gaffernya, gimana biar lightingnya nggak bocor segala macam. Jadi lighting sama kameranya menyesuaikan blocking mereka. Kita. Mereka yang menentukan blockingnya sendiri, ngisi ruang itu keren sih. Ini Bukan metodenya. kita yang ngikutin yang udah ada, tapi maksudnya bukannya kualitas sutradara di Indonesia juga udah bagus-bagus, Widi juga punya, cuma masalah kebiasaan yang kadang dibawa budaya dia di negaranya, di kita, dan kita juga ternyata cocok sama budaya yang dibawa Widing di sini, bagus banget ya. Satu hal yang aku masih sampai sekarang itu membantu aku banget adalah career eyeline. Kalau misalnya lagi di set tuh nggak ada orang sama sekali kecuali aktor dan Kamera. kalau head of department sama HOD-nya yang ada di set, kita lebih sebagai aktor tuh lebih nyaman dan lebih ngerasa kita betul di space. Nggak ada yang boleh mendekati set, dan kalaupun harus ada di set misalnya makeup standby apa, tidak boleh bersuara. Maksudnya bukan hanya di tengah syuting, tentu tidak boleh, tapi tanpa ada syuting kita lagi berdiskusi pun nggak boleh ada yang ganggu. Sangat membantu. Ya. Terakhir, apa yang paling sulit? Yang paling pertamanya aku sangat karena ini film pertama aku, dan apa ya, challenge, milestone kesamaan. Sini membuka banget selain kemudian karakter adalah ngobrol sama director. Karena director kan nggak ini ya, sebenarnya komunikasi harus supaya directornya baru tahu apa yang mau kita bisa rasa. Kayak nggak mungkin film keluarga di mana pemainnya hanya ketemu di set baru ngobrol dan menjadi keluarga di depan. Film keluarga yang utuh seperti yang sekarang saya rasain di film ini, di luar itu kami juga menjadi keluarga untuk selalu berkibaran, saling bertukar info, saling kangen-kangenannya. Kita masih punya grup WhatsApp, ngomongin apa, kita peduli siapa yang suka sama Ali, siapa yang Ali mau pacarin, tuh kita juga masih memantau sampai dengan sekarang. Masih memantau. Ini memang sangat erat. iya, benar, dan ini memang film keluarga, tapi kami juga menjalaninya seperti keluarga asli yang seharusnya. Jangan lupa nonton film kami, film Esok Tanpa Tanpa Ibu, Ibu. yang 22 Januari 2026 di Bioskop. Mas, teman-teman. Apa? Oke, foto sekali di tengah. Nah, boleh tuh lucu-lucu. Rumahnya gimana? Gemas lihat ke aman dulu. Asli lihat teman. Siap, 1, 2, 3.